Sehat. Alhamdulillah. Sukses Pak. Monggo. Yes. Sini aja. Oke. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah. Terus Peternakannya makin maju. ya. Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan Axel terus. Ya. Terus ini kan sudah proses pembangunan pakan yang keempat. Betul. Nah, kita pengen kerjasama terus lah, yang khususnya terkait peralatan. Ya. Gitu. Nanti kita ke kandang. Ya, habis ini nanti kita akan Pak. Saya suka kangen ini. Betul. Saya juga pengen lihat juga nih perkembangan di kandang Pak. Ya, makanya nanti ke kandang kan kita bisa lihat nanti sambil diskusi. Ya, Apa sih kondisi di sana, segalanya, perkembangannya juga. ini udah mau panen kok. Oke, sip. Sambil lihat nanti panen. Itu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Saya sebelumnya dari Kepolisian Aktif Republik Indonesia, dan saya membangun peternakan ini, saya rasa usaha yang sangat menjanjikan, dan insya Allah untuk pendapatan itu grafiknya rata. Kalau katakanlah 10 ya kita kadang 11-12, kalau misalnya turun ya kadang ke 9 ke 8, jadi hampir rata. Ini sangat produktif dan aktif, saya rasa yang perlu dikembangkan di Ngawi, karena geografis Ngawi ini sangat mendukung terkait peternakan dan pertanian. Itu sangat berhubungan pertanian dengan peternakan. Saya harap untuk pemuda Ngawi dan sekitarnya, khususnya Mataraman, untuk berani melangkah, berani untuk kemajuan, bahwa beternak itu sangat menjanjikan. Mimpi saya Ngawi menjadi basis peternakan. Jadi Ngawi tidak hanya lumbung padi, lumbung pangan, tetapi Ngawi yang tanah tidak produktif untuk diciptakan, kita wujudkan menjadi daerah peternakan, khususnya ayam ras pedaging. Itu mimpi saya. Mudah-mudahan Ngawi yang bukan daerah industri tetapi sangat maju dari sisi pertanian dan peternakan. Merdeka! Kenapa nama Black Hoe? Jadi itu ada cerita atau filosofi yang sangat berhubungan. Jadi kalau Black Hoe itu artinya hitam. Black itu hitam, kulit saya ini hitam. Jadi mulai dari kecil saya dipanggil Agus. Kalau Agus itu kan banyak, makanya ditambahi Black. Agus Black kan gitu. Nah, ini saya mempunyai cerita hidup dari kecil. Dari kecil masih SD pun saya tidak lepas yang namanya cangkul. Saya sudah nguli pasir, sudah bantu orang tua nyangkul. Jadi tidak ada salahnya saya modifikasi Black dan Hoe. Jadi artinya cangkul hitam. Cangkul hitam itu sesuatu yang tidak berharga. Mungkin kalau dipandang sebelah mata. Tetapi kalau digerakkan dengan konsep, dengan mimpi, insya Allah yang tidak berharga menjadi sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Kenapa harus Black Hoe lagi? Saya pertegas bahwa Ngawi ini kan daerah pertanian, tidak akan lepas yang namanya cangkul. Bismillah, insya Allah bersama Black Hoe, Ngawi khususnya peternakan menjadi fokus saya untuk tumbuh berkembang, menjadi basis peternakan yang ikut mendukung program pemerintah, yaitu ketahanan pangan Indonesia. Mimpi saya Ngawi menjadi basis peternakan
yaitu salah satunya saya juga tidak lepas dari pemikiran sendiri. Kita selalu diskusi dengan ini Om Mana, ini selaku admin saya yang memberikan kita selalu diskusi ya, memberikan gagasan, terobosan. Terus yang kedua ini dengan Om Beni ini sebagai koordinator dari 4 kandang yang saya bangun. Semua otomatis ya, otomatis. Intinya pertama saya pengen membangun kandang lebih ya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan selalu cermat, tepat dalam mengambil keputusan. Mimpi saya punya 10 kandang dulu secara personal Blackho. Setelah itu kita akan membangun marketing. Membangun marketing salah satunya ya kita membuat RPA lah nanti. Nggak ada salahnya kita juga hulu hilir kita bangun. Terus yang kedua, Ngawi ini terkenal dengan jagung, karena wilayah hutan perhutani diperbolehkan ditanami jagung. Mungkin saat ini Ngawi ini sangat minim terkait dryer jagung, pengering, dan kita pastinya bisa bekerja sama dengan PT-PT yang pakan ternak. Dan untuk saat ini ya, Blackho sudah berusaha fokus pada peternakan dan mengembang ekspedisi baik ekspedisi pakan, angkut pakan itu ya hampir Mataraman, baik Ngawi, Magetan, Ponorogo, terus Sragen, Madiun, kita backup dengan PT Mustika Group, dengan PT Arjuna Group. Terus kita juga ekspedisi yang mengangkut panen, jadi angkutan khusus panen juga sama, kita kerjasama dengan Arjuna Group. Mungkin itu untuk gambaran sekilas, tapi semuanya itu didukung fokus. Dan salah satunya dari 2 Agustus 2022 saya sudah pensiun dini dari kepolisian RI, resmi pensiun dini. Bukan berarti saya konsepnya tidak suka dengan pekerjaan yang sebelumnya, tidak, tetapi ini bentuk saya fokus bagaimana saya mengawal Ngawi ini menjadi basis peternakan. Salah satunya saya pensiun dini dengan alasan berpolitik, dan insya Allah nanti ke Provinsi Jawa Timur, dan itu akan menjadi mempermudahkan saya untuk berkomunikasi lintas sektoral ya, gitu ya. Mungkin itu kenapa saya memilih kandang yang otomatis dengan populasi yang maksimal. Salah satu alasan saya, kalau semuanya itu tersistem dengan fasilitas yang modern dan terukur, pastinya itu akan sangat meminimalisir resiko-resiko. Resiko itu sangat minim. Dan ini pasti karena saya juga menghitung secara administrasi bahwa ayam ras pedaging ini kan bermain dengan kuota. Jadi kuota antara kebutuhan dan produksi ini kan harus seimbang. Maka kalau keputusan kandang yang investasi yang maksimal, baik dari konstruksinya maksimal, terus SDM-nya kuat, terus yang terakhir peralatannya serba otomatis, dan kita kerjasama dengan Ansel, itu saya rasa kita itu tinggal berintegrasi untuk tumbuh berkembang, dan ada kepastian bahwa kita tidak masuk klaster yang akan tidak mendapatkan DOC atau kuota tersebut. Mungkin itu.
Ini salah satu saya memberikan kemudahan kepada SDM saya. Ini ada monitor CCTV karena di Blackho Farm yang ada di Kasteman ini 1 titik 2 kandang. Jadi ini kandang 1 ya, yang ini kandang 2. Jadi per lantai kan konsepnya 3 lantai. Jadi per lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke. Jadi yang ini lantai 1 Pak ya? Ya. Oke. Terus ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi SDM itu meskipun duduk santai di sini, tetapi keadaan ayam yang ada di dalam selalu termonitor. Dan untuk mengevaluasi dengan konsep peralatan, misalnya kalau yang kandang pertama ini jarak ya, jaraknya 0,75 itu yang apa itu? Ya itu. Jadi saya mengamati di sini karena berdesak-desakan mau menerobos. Akhirnya ayam terbalik. Yang udah gendut-gendut kayak gitu, bobot ya mungkin ya 23, 24 kan gitu. Akhirnya tingkat kematian itu bisa diminim dari pengamatan monitor ini untuk diupdate kandang berikutnya. Jadi nanti saya ajak masuk ke kandang. Salah satu penjelasan saya akan saya terangkan di dalam bahwa kandang berikutnya yang kandang 2 ini sudah jaraknya 1 meter. Ya, jadi lebih longgar. Mungkin itu. Oke. Kita ke kandang Pak ya. Jadi gini, kalau kandangnya bersih, pastinya ayamnya sehat. Terus yang kedua, SDM itu pasti nyaman. Karena konsep dari usaha beternak ayam ras pedaging ini, broiler, itu tidak bisa hebat 1 titik. Ya, dari Performanya aja. ya tidak bisa, harus karena SDM ini juga pengaruh. Jadi biar stabil. Jadi kebersihan itu juga salah satu bagian yang harus diperhatikan. Ya, dan disiplin lah Disiplin. nanti. Tercipta Terus disiplin. Kenyamanan ini juga Pak ya. Nyaman. Jadi kerasan lah gitu. Betul. Enak. Ya, untuk pakan kita di sini. Ya. Kan masuk di sini ya. Masuk di sini otomatis ke sini untuk stok pakan kita. Ini stok pakan. Ya. Pakan kita. Ini kan sudah mau panen, jadi stoknya sudah Sedikit. sudah tipis. Sedikit. Sudah sedikit. Ini sudah mulai panen ini, sudah mulai panen. Yang kandang kedua. Ya. Jadi dari pakan ini masuk ke tuku dulu. Masuk silo besar. Dulu. Ya, masuk ke selo, Ya, baru masuk ke dalam ya. masuk ke dalam. Oke. Mari masuk ke dalam ya. Ya. Om Beni jelaskan situ. Ini di Tadi- sini tertera tempron. Jadi tempron itu fungsinya untuk pengecekan kita di dalam kandang, terutama kebutuhan suhu untuk ayam dan kelembapan. Nah, kita request di sini bisa kita atur lah, pokoknya mudah sekali, tidak terlalu Rumit ya. tidak terlalu rumit, sebenarnya mudah. Walaupun ini kelihatannya rumit ini sebenarnya, tapi dari tim Ansel nanti menjelaskan dengan detail dan Ya. pendampingan juga. Mohon maaf. Tadi kan tanya toh, kenapa kandangnya merah? Ya. Kenapa Ya. kandangnya merah Pak? Merah ya? Ya. Merah itu pemuda harus semangat. Ya, gitu. Ya, Itu ini pemuda. merah juga. Iya. Dindingnya merah juga. Itu harus merah, itu harus semangat. Saya harusnya pakai baju merah tadi. Gitu. Terus yang kedua, ya, Ya. yang kedua ini penting ini, Ah. bahwa mimpi saya ya, untuk Ngawi menjadi basis peternakan harus saya kawal. Saya pensiun dini dari kepolisian ya. Nah ini PDI Perjuangan Metal. Nah, Oke. gitu. Tadi saya di luar menjelaskan terkait fungsi dari CCTV. Ya, CCTV untuk memonitor dan untuk mengupgrade kandang-kandang berikutnya. Jadi hasil pengamatan saya, kalau yang kandang pertama Pak ya, ini pen feeder ini kan jaraknya cuma berapa? 75 cm. Jadi kesimpulan saya, posisi makan dengan posisi makan ini akhirnya berdesak-desakan.
Kalau ayam ini sudah besar-besar, rata, akhirnya terbalik. Ya. Ya terbalik itu akhirnya mati, kan eman. Ayamnya ya. Ayamnya. Tetapi dengan jarak seperti ini akhirnya kan longgar. Nah, ini fungsi dari CCTV. Tidak mengurangi jumlah pen feeder juga, karena di sini kita menambah len. Ya. Lennya Nah, lennya juga kita tambah menjadi 4 len. Yang ini sebelumnya 3. Jadi untuk hasil itu juga sangat beda, sangat ya. Lebih bagus Benar. ya. Lebih bagus, ya. lebih bagus. Jarak antara makan dan minum itu dia dekat. Ya. Dekat. Jadi untuk manuver ayam itu energi tidak Ya, berkurang. jadi manuver ayam itu lebih enak, lebih enggak desak-desakan, Nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh. Jadi ya, saya rasa ya konsep kita ini sudah temu lah seperti itu. Ya. Ya. Bagus. Terus bersama Ansel lah pokoknya nanti. Artinya memang dengan ini dibuat lebih jarang, terus jarak lainnya ditambah, secara produksi lebih bagus. ya? Bagus, Secara lebih produksi bagus. Ya. Terus ini Pak, kan banyak tuh peternak-peternak itu masih dinding kandangnya masih pakai terpal tuh. Iya. Kalau Pak Agus kok berani nggak pakai terpal? Nah, ini Ah, alasan saya kenapa nggak pakai terpal, terus kita pakai GRC. Jadi gini, ayam ini kan konsepnya kita kan menciptakan suhu, ya. Benar. suasana nyaman. Jadi kalau terpal itu kan tipis Pak. Ya. Kalau GRC ini kan jelas ini. Salah satu kita diuntungkan waktu apa itu? Brooding. Brooding. Ya, brooding itu. Jadi suhu dari gas itu, ya LPG itu, panasnya itu merata dan awet. Oh, oke. Gitu. Kita irit, kita Lebih irit, ya. lebih irit. Kalau sekarang masa brooding biasanya berapa hari? Masa brooding kita biasanya 12 hari. 12 hari. Berapa tabung? Itu Minim. minimal kita per ekor itu 3 sampai 3 kilo lah. 3 kilo. Per 1000, Per 1000 ekor 3 kilo. 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Iya. Nah, Oh. itu juga gini. Kalau sebelumnya yang kandang 1 itu kan gas LPG itu kan terpusat di depan. Betul. Nah, broodingnya di belakang. Benar. Nah, itu otomatis kita juga mengupgrade yang kandang kedua ini. Tidak seperti itu. Seperti apa Pak caranya Pak? Saya pindah posisinya langsung berdekatan dengan apa itu posisi area brooding. Area broodingnya. Jadi menghantar gas itu lebih langsung, lebih cepat. Jadi lebih irit. Dan lebih irit juga ya? Lah akhirnya kandang 1 kita upgrade juga ya. Ya. Kita upgrade juga. Ya. Di suhunya tuh lebih gampang terjangkau sebenarnya untuk Lebih tercapai ya? Iya. Lebih tercapai ya? Sip. Ya, jadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Blego Budianto, Blego Farm, asli Ngawi. Saya berharap dan mengajak teman-teman yang ada di Mataraman, baik Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Trenggalek, melihat geografis kita sangat tepat untuk beternak ayam ras pedaging berdiri di tanah yang tidak produktif. Jadi tanah yang tidak produktif kita jadikan peternakan ayam ras pedaging. Usaha yang pasti, hasilnya sangat grafiknya merata, dan ada jaminan kuota dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, kalau produksi tidak melimpah dan cukup, pastinya harga stabil. stabil. Begitu kan Om? Benar, harga stabil. Om Aris? Nah, yang kedua, Ngawi sangat potensi, terutama Ngawi, sangat potensi. Terus teman-teman saya yang fokus di bidang peternakan ayam ras daging, semoga berani mengupgrade
menambah populasi kandangnya, dan peralatannya dikonsep secara otomatis. Dan salah satunya ini ada teman saya, Pak Gondo. Ya, ini Pak Gondo kerjasama dengan Blackgo. Saya diperkenalkan dari Pak Bambang Arjuna, beliau mentor saya, guru saya, saudara saya. Terima kasih Pak Bambang. Dan berkelanjutan sampai detik ini Blackgo Farm sudah 4 kandang, alhamdulillah. Yang kandang keempat segera operasional, peralatannya segera dihadirkan. Jadi solusinya terkait peralatan ada teman saya Pak Gondo. Ngawi harus lebih spektakuler, gitu ya Pak ya. Ya, siap.